Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu kembali bersama channel Hikmah Kehidupan. Kali ini kita lanjutkan lagi ya cerita dari Mbak Ana Yuliana. Kita berpisah saja. Bagian keempat. Selamat menikmati teman-teman. Bu Sulis sengaja meminta putranya berpakaian rapi dengan koko putih dan celana dasar. Ia ingin memberikan kesan bersahaja pada Bu Rosi dan Dewi di pertemuan malam ini. Setelah berunding, akhirnya Dewi bersedia bertemu dengannya dan Bagus. Ini adalah kesempatannya untuk meminta menantunya pulang kembali. Apapun masalahnya, semua bisa diselesaikan dengan baik-baik, Nak, nasihat Bu Sulis pada Dewi menantunya. Ia menggenggam jari sang menantu. Maaf, Mak, tapi ini bukan keputusan sesaat. Aku sudah lama memikirkannya, jawab Dewi sambil menunduk. Apa masalahnya? Cuman salah paham kan? Tanya Bu Sulis lagi. Toh Bagus sudah menyesal kok. Dewi menghela nafas, menggulung lengan bajunya dan menyibakkan jilbabnya. Ini, Mak, selain di tangan dan di leher, di punggung belakangku pun ada banyak bekas memar akibat pukulan Mas Bagus. Belum lagi rambutku yang sering dijambak dan juga digunting paksa oleh dia, jelas Dewi dengan tenang tanpa emosi. Bu Sulis menghela nafas dan kembali menatap putranya yang terlihat salah tingkah. Sungguh, ia tak menyangka bila Bagus tega melakukan ini pada istrinya. Ini hanya luka fisik, Mak. Belum lagi hinaan dia yang hampir tiap hari harus saya terima, seolah saya ini gak ada harga dirinya. Kemudian yang membuat saya akhirnya sampai pada keputusan ini adalah Pelita, Bu. Dia tega menendang putrinya hingga terbentur ke dinding dan berniat memukulnya lagi hanya karena tidur siangnya terganggu. Dewi masih berusaha tetap tenang walau ada getar dari nada suaranya. Ini Mama tak tahu, Nak, ucap Bu Sulis. Tapi emak berani jamin kalau Bagus benar-benar sudah menyesal. Kalaupun kamu sulit menerima suamimu lagi, maka coba pikirkan Pelita. Bagaimana kehidupannya nanti bila kalian berpisah. Tapi Mak, Dewi merasa hidup jadi lebih baik setelah memutuskan keluar dari rumah itu. Nak, Bagus ini punya masa depan. Dia seorang pegawai, bisa menjamin masa depan Pelita. Bukankah walau itu sedikit kasar, tapi setiap bulan selalu memberikan gajinya padamu? Bu Sulis masih berusaha meyakinkan. Benar, Mak, jawab Dewi. Tuh kan, berarti Bagus ini bertanggung jawab. Pasti setidaknya tiap bulan kamu memegang uang setidaknya 4 juta. Belum lagi sasaran proyek Bagus yang bisa mencapai puluhan juta kalau cair. Bu Sulis sumringah. Ia mendapat celah untuk meyakinkan menantunya. Dewi menatap tajam suaminya yang tampak salah tingkah. Ia menghela nafas sebelum akhirnya kembali tersenyum. Maaf, Mak, semenjak saya menikah dengan Mas Bagus, dia hanya memberi saya uang 1.500.000 per bulan, gak kurang gak lebih. Itu untuk semua kebutuhan termasuk bayar listrik, pulsa, dan kebutuhan lainnya. Saya dan Pelita hanya dijatah jajan bakso sebulan sekali oleh Mas Bagus. Jadi soal gaji dan sasaran Mas Bagus yang besar itu saya nggak pernah tahu. Dewi tersenyum. Akhirnya satu kebohongan terbongkar kembali. Bu Sulis yang awalnya mulai sumringah mulai gelisah. Berkali ia melotot pada putranya yang masih tampak tak berdosa. Emang kalau aku kasih kamu cuma 1.500.000, kenapa coba? Yang kerja aku, berarti itu uangku. Kamu jangan gak tahu terima kasih. Kerja hanya santai di rumah saja, tapi sok mau dapat banyak. Apa hakmu? Bagus membentak istrinya. Sungguh ia sudah menahan sejak awal untuk tak memaki istrinya. Kini ia tak tahan lagi. Dewi harus diberitahu agar tidak melonjak. Cuma ibu rumah tangga, ngurus anak juga gak becus. Tapi ngelunjak kamu ya, bentak Bagus lagi. Pulang kamu sekarang, biar aku kasih pelajaran biar jerah, teriak Bagus berapi-api.
Laki-laki itu berusaha sebisa mungkin tak main tangan di rumah Bu Rosi. Tapi bila sampai rumah nanti, akan ia habisi istrinya itu sampai minta ampun. Hei kamu, jangan tidak sopan ya di rumah orang. Ini rumahku. Kalau mau buat keributan, pergi sekarang. Bu Rosi yang sejak tadi diam mulai angkat bicara. Ia tak tahan melihat kelakuan Bagus yang sudah kelewatan. Ibu jangan ikut campur, dia itu istriku. Ayo pulang Dewi, teriak Bagus. Maaf mas, seperti yang sudah aku bilang, aku ingin kita berpisah. Lihat mak, mulai bertingkah anak ini. Ceraikan baru tahu rasa kamu. Ceraikan aku mas, aku memang ingin berpisah denganmu agar kau tak ikut campur urusanku lagi. Kalau kau tak mau mengurus surat-suratnya, biar aku yang mengurusnya. Dewi berusaha menahan gemuruh di dadanya. Ia harus kuat, tak boleh lemah, apalagi menangis. Sudah. Pulang kita, pulang sekarang. Bu Sulis yang sempat terdiam menyaksikan keributan ini akhirnya menarik putranya. Ia harus dihentikan. Bagus anaknya sudah kelewatan. Kedatangannya awalnya dianggap sebagai membawa perdamaian, malah berakhir kacau oleh ulah putranya. Kita harus bicara, ucap Bu Sulis tegas ketika mereka sudah tiba di rumah. Putranya harus menjelaskan soal kekacauan yang telah ia timbulkan. Apa sih? Mak sudah lihat sendiri kan kalau Dewi itu sudah berani membangkang. Pikirannya sudah diracuni oleh Bu Rosita, jawab Bagus kesal. Bukan soal itu. Terus soal apa? Soal gajimu. Mengapa kau tak pernah berterus terang soal gajimu pada Dewi? Kau kemanakan uangmu itu? Bu Sulis menatap tajam putranya. Ya itu ya habislah untuk keperluanku, Bagus jawab asal. Ia tak ingin emaknya mengetahui sesuatu yang sejak dahulu telah begitu rapat ia sembunyikan. Berani bohong kamu ya. Kalau emak dan adikmu minta kirimi uang, selalu saja Dewi yang kau jadikan alasan. Terus kalau istri dan anakmu saja tak kau nafkahi, kemana larinya uangmu? Cecar Bu Sulis lagi. Selama ini ia menganggap pastilah putranya sangat royal pada istrinya, hingga tak ingat untuk sekedar mengirimkannya uang bulanan. Bagus bergeming. Ia tak mungkin jujur soal yang sebenarnya. Kamu kasih siapa? Kamu kasih sama mantan pacarmu yang matre itu kan? Bagus masih bergeming. Ia ingin membantah, namun tak kuasa. Bodoh kamu Bagus, bodoh kamu. Anak tak tahu diri, manusia tak berguna. Sudah emak bilang, dia wanita tak benar, tapi masih saja kau mau dimanfaatkan. Bu Sulis mulai kehilangan kendali. Ia mulai melempar semua benda di dekatnya. Ampun mak, ampun. Bagus gak bisa melupakannya mak. Bagus masih cinta Andrea. Bagus berusaha melindungi tubuhnya dari hantaman-hantaman benda-benda yang emaknya lemparkan. Bodoh. Bertahun-tahun dibohongi, dimanfaatkan, tapi tetap tak sadar. Anak gak tahu diri. Bu Sulis masih memaki anaknya yang telah berlari ke kamar dan segera mengunci rapat pintunya. Terima kasih teman-teman telah bersama channel Kehidupan, Hikmah Kehidupan di Kita Berpisah Saja episode 4. Kita bersambung dulu ya. Dulu, siapa Andrea ya? Ada rahasia apa sih? Oh iya, ada yang nyangka mertuanya bakal jadi tokoh jahat gak? Hehehe, tenang kok, di sini kisahnya masih manusiawi. Kita fokus pada tokoh Dewi yang bangkit dari keterpurukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Sudah, gak usah manja-manja kamu. Terus sekarang mereka kemana? Mereka pergi dari rumah, Mak, numpang tempat kepala sekolah di SD depan itu. Mereka bawa uang enggak? Ya enggak lah, enak saja bawa uang. Kan si Dewi itu nganggur. Kusuruh pergi bawa baju di badan saja, jelas bagus lagi. Nah, seharusnya mereka pasti kesusahan, kan bentar lagi balik ke sini.